Berarti nek bojomu ngono iku wis meneng wae, ambil air wudu, gelar sajadah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Alhamdulillah sehat Gus Isa. Masya Allah, keluarga juga semuanya Iya, disehatkan alhamdulillah. Pokoknya hidup ini harus sehat. Nah, itu ya. Harus sehat. Iya, ya, sehat dan sehat itu pasti yang ngasih Allah. Masya Allah. Kita berusaha jangan sampai sakit. Iya. Sebab dengan sehat akhirnya bisa mendoakan keluarga, bisa menyenangkan keluarga. Masya Allah. Kalau sakit itu menyedihkan orang. Membuat orang lain susah gitu ya. Iya. Kemarin saya menjenguk salah satu pasien di rumah sakit Royal. Nggih. Habis operasi, Nggih. terus kemudian masuk ICU, terus kemudian subhanallah sehari belum sadar. Sehari belum sadar. Terus kemudian saya jenguk, alhamdulillah boleh diizinkan masuk. Terus kemudian subhanallah saya lihat tabungnya itu besar, tabung oksigen. Oksigennya. Nggih. Masya Allah, itu mahal sekali. Itu nggak ada di BPJS, Nggak termasuk. nggak ya? termasuk. Itu kalau beli 2,5 juta Satu tabung. satu tabung yang besar. Masya Allah. Saya melihat itu, saya langsung alhamdulillah. Alhamdulillahnya begini, Nggih. ya Allah, saya tanpa oksigen bisa menghirup. Nggih. Seandainya saya pakai tabung oksigen itu Gus Isa, Nggih. itu harganya 2,5 juta. Itu untuk satu hari, Satu hari 24 jam, Masya Allah. 2,5 juta. Nggih. Terus kalau seandainya 1 bulan itu subhanallah 750 juta. 750 Iya, juta. kalau 1 bulan, Satu bulan untuk full ya. ya full. Kalau seandainya kita pakai oksigen itu selama setahun, jadi 750 juta dikalikan 12 bulan. Masya Itu harganya 9 miliar. Nggih. Umur kita 50 tahun, berarti 9 miliar kalikan 50, jadi harga oksigen kita yang kita hirup itu 45 miliar. Masya Allah. Wis, Masya Allah, kadang-kadang saya bersyukur, ya Allah, gini ya. Itu baru nafas itu. Baru ya? nafas, baru oksigen. Oksigen. Harganya 45 M. Nggih. Jika umur Anda 70 tahun, berarti ya 9 kalikan 7, berarti 63 miliar. Nek umur sampean 70, berhubung umur saya 50-an, ya kayak pribadi saya saja, berarti saya 50 tahun ini menghirup udara bebas tanpa oksigen, itu harganya berapa tadi? 45 miliar. Masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan. Ya alhamdulillah. Kemudian saya ajak istri berdiskusi, dialog, terus kemudian mendoakan. Alhamdulillah sudah sadar, terus kemudian insya Allah mungkin nanti malam sudah pulang. Masya Allah. Jadi saya setengah hari kemarin ke rumah sakit itu merenung dok itu, iling-iling dulu gitu ya. Pernah masuk sampai masuk ICU gini ya. Nikmat Allah luar biasa. Yang terhormat keluarga besar, jamaah-jamaah pengajian ibu-ibu yang hari ini ikut mendengarkan, Masya Allah. Jamaah Taufik Banga Sidoarjo, jamaah Al-Kholqiyah Mangunan Sidoarjo,
dan jamaah Jabal Nur Delta Sari Sidoarjo. Semoga seluruh panjenengan pendengar, siapapun yang mendengar hari ini, insya Allah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Hari ini Yai kita akan membahas topik tentang apa ini ya? Ya, kita hari ini tentang ngaji keluarga aja. Ngaji keluarga, J. Baik, Dulur Victor, Iya. mari kita simak bersama-sama. J, Yai, monggo waktu kami persilahkan. Iya, ngaji keluarga yang pertama. Ya, ini statementnya iblis itu. Statementnya Iblis tidak rela keluarga Muslim itu harmonis. Masya Allah, J. Ya, pasti iblis itu ya pasti Mencoba untuk itu tadi ya. Pasti iblis itu mengharapkan keluarga itu hancur. Itu harapannya iblis. Harapannya iblis itu. Makanya ada hadis subhanallah yang sangat menarik ini. Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb. Sesungguhnya iblis berkata, wahai Rabb, demi kemuliaanmu, la abrahu awya ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Aku selalu menyesatkan manusia selama ada ruh di jasadnya. Loh, Masya Allah. Jadi iblis ini dulur, setan niki nggoda terus tanpa ada capek. Tanpa capek-capeknya. Ya nopo keluarga ini hancur. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kemarin saya beberapa hari yang lalu sama Pak Mutin Abbas Sumali itu datang ke kantor pengadilan. Saya lihat subhanallah, daftar yang cerai itu lebih banyak daripada daftar yang nikah. Jadi daftar cerai ono 20, terus yang nikah paling ya 2, 3, 4. Itu rata-rata tiap bulan itu. Tiap bulan seperti itu ya. Iya, ini menandakan bahwasanya iblis tidak rela keluarga Muslim itu harmonis. Masya Allah. Tetapi jangan putus asa. Faqala Rabb wa izzati wa jalali la azalu ufiru lahum mastaghfiruni. Kata Allah, jangan sedih. Di samping Allah itu menyesatkan, kata Allah, saya membuka pintu ampunan. Nah, itu loh ya. Maka keluarga Muslim yang hari ini banyak musibah, banyak ujian, Allah membuka pintu rahmat. Ya wis, ayo njaluk sepuro, nggih. Njaluk sepuro suami istri, minta maaf, ambil air wudu, gelar sajadah, terus kemudian munajat kepada Allah, banyak istighfar. Insya Allah ketika pasangan suami istri ini membuka diri dengan taubat kepada Allah, maka Allah akan ridho. Masya Allah. Masya Allah. Maka Allah akan ridho dan senang kepada pasangan suami istri yang sedang taubat. Misalnya taubat siji, suami tidak mau mukul istri lagi, suami tidak mau serong lagi, kan begitu. Wis mandek dok kono. Begitu juga istri berhenti menyakiti suami. Begitu juga seorang istri berhenti tidak menyakiti suami, artinya selalu melayani, menyenangkan. Mboten nyacat. Kali disang. Nggih, kadang wong wedok iku eling dilarakno, tapi gak eling nglarakno. Eling dilarakno, tapi gak eling nglarakno. Angel. Eling disakiti, tapi tidak ingat menyakiti. Ya, itu.
Itu sudah rumus itu. Kadang-kadang Masya Allah seorang istri curhat, saya disakiti suami ini. Tapi dia tidak ingat bahwa dia bolak-balik menyakiti, kan begitu. Sadar atau tidak sadar ya? Sadar atau tidak sadar, pasti dia pernah menyakiti. Makanya beruntunglah ibu-ibu punya wong lanang meneng. Sabar luar biasa. Kula nate namu. Namu bojone ngamuk. Perang. Lho sampean kok betah ngono. Wis tak anggap ora diurus. Jadi kalau istrinya marah itu telinga kanan tuh ditutupi terus. Pura-pura enggak dengar gitu ya. Masya Allah. Saking sabar itu. Ya alhamdulillah keluarga ini masih bertahan. Terus saya tanya yang laki kan temen, ngene ku gak tinggal. Aku nih tak tinggal yo. Sakno anakku. Wis tak empet ae. Ngempet dilarakno bojo. Dados wali ya. Wali. Masya Allah. Yang penting anak-anakku sukses gitu lah. Masya Allah. Ini ya kejadiannya di desa, bukan di Surabaya. Apalagi di kota ya. Waduh, saya enggak tahu. Di desa seperti itu iya, ya. di desa ngono. Nanti sing lanang iku Masya Allah sawabarnya bukan. Karena itu bentuk apa ya, bahasa saya itu bentuk riadohnya. Termasuk riadoh itu. Ndak semua laki loh sabar kaya wong iki. Nggih. Wis dilarang nang wedok itu mesti ngaplok. Kadang nek dilarang nang wedok itu langsung pegat kan begitu. Tapi ini diem. Bentuk riadoh ya. Bentuk riadoh. Ya. Bukan harus ibadah ya. Bukan harus ibadah. Dan riadoh yang paling berat kan seperti ini. Oh. Beratnya kenapa ya? Beratnya itu ya itu tadi kan di zikirnya Mbah Imam itu kan ada ya qawiyu ya matin. Itu kalau bahasa saya ya kuat dilokno bojo. Kuat dilarakno batine bojo. Kuat gak bales bojo. Kuat itu Masya Allah. Kalau dalam bahasa psikologinya ngempet itu. Ngempet. Mungkin buatan setruk. Ya Allah. Termasuk istri-istri yang kuat itu adalah istri tapi dia subhanallah. Beliau ini ketika disakiti suami enggak dibelanjani wis meneng tambah golek dhewe. Masya Allah. Ada di desa saya itu suaminya enggak kerja. Lah untungnya seorang istri ini kreatif. Wis gimana lagi ya? Wis bolak-balik kongkon, Mas tang nyambut gawe. Sik pancet. Hebatnya itu istrinya ndak nuntut. Dan untungnya dia punya penggarap pekarangan, kebonan. Ya telaten itu. Buah-buah niku dibedhiki, kates, klopo, terus didol nang pasar. Masya Allah. Saya kemarin pulang alhamdulillah ya dibawain itu lombok itu. Saya segelem ta. Ya segelem lombok larang iki. Masuk telaten itu. Jadi panen ini sing lanang ya wis saking apa sabarnya itu. Sampai sing wedok iku Tapi itu loh tadi enggak pernah enggak pernah nyacat ke orang. Termasuk enggak pernah nyacat ke suami. Walaupun benar betul-betul salah. Salah itu. Saking ngempete itu ya. Masya Allah. Makanya dulur kalau menurut hadis ini, hadis nomor 312 dalam kitab Tarulah Hadis, bahwasanya sesungguhnya demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan ya Allah, saya akan menyesatkan seluruh manusia ini. Selama manusia itu di jasadnya ada ruh. Berarti selama manusia itu hidup, itu disesatkan itu. Sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis itu.
Masya Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an malah ditantang oleh Allah, silakan iblis. Ditantang. Silakan kon nggodha sapa ae. Bah kiai, bah ustad, bah artis, bah pejabat. Godhon. Semuanya ya. Semuanya godaan. Cuma satu kamu tidak mampu menggoda. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Masya Allah. Ya termasuk suami sing ikhlas dilarano bojo, gak iso digodha itu. Kan iblis bisiki bojomu ngamukan tinggalan. Wis lah tinggalan rapi maneh misalnya begitu. Golek sing apik. Golek sing apik wae itu. Tapi enggak ramah. Tapi ngempet. Bolak-balik Fatihah, Al-Fatihah. Kamu tidak akan mampu menggoda hamba yang ikhlas, Masya Allah. Orang ikhlas itu entengan. Sebelum adzan wis tangi sembahyang, Masya Allah. Dalu itu dalam suasana panas yang sekarang mencekam itu ya. Turu ae umup gitu. Umup itu. Kipas angin sama si ono keringet itu. Saking panasin. Tapi karena ikhlas ya bangun malam sujud, nah itu orang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah orang yang ke masjid ikhlas, kemanapun ikhlas, termasuk ikhlas disakiti orang, difitnah orang, termasuk ikhlas disakiti pasangan suami istri sendiri. Nah, itu. Dia nggak mau apa-apa. Cuma ya itu tadi, ketika iblis membuka pintu untuk menyesatkan, Allah membuka pintu pengampunan. Masya Allah. Nah, ada solusi. Ada solusi. Berarti nek bojomu ngono niku wis meneng wae, ambil air wudu, gelar sajadah. Pengelola anak. Sama juga ya. Iya, sama. Karena godaan keluarga itu, Mas Isa, Gus Isa, itu adalah orang yang terdekat. Pasti itu. Orang yang terdekat sih itu yang menggoda. Suami ya digoda istri, istri ya digoda suami. Bukan orang terjauh. Suami istri sudah akur, ibadah digoda anak itu pasti. Pasti itu. Suami istri sudah akur, kemudian sama anak rukun, mesti digoda ponakan. Ponaan, anak, suami sudah rukun, pasti nanti digoda besan. Wah itu aja mulut itu ya. Besan ini sudah rukun, subhanallah, nanti digoda baru tetangga dekat. Nah itu. Iya, jadi godaan itu adalah orang yang terdekat. Masya Allah. Jadi ini pasti godaan itu ada. Nggak ada rumah tangga itu yang nggak pernah ada ujian, itu pasti itu. Ujian, godaan itu pasti itu. Nggak ada keluarga itu mulus-mulus gitu ya. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin moro-moro langsung duwe omah. Gitu. Mustahil itu pasti banyak liku-liku. Dan liku-liku itu Allah membuka jalan. Silahkan aku membuat pengampunan. Ketika satu sisi negatif, iblis selalu menyesatkan, Allah mengambil jalur positif. Saya buka pintu ampunan, saya buka sujudmu, saya buka doamu, saya buka ikhtiarmu. Artinya semakin tinggi godaan seseorang, itu harus semakin dekat kepada yang atas. Masya Allah. Itu. Terus yang kedua, nah ini yang kedua, setelah iblis ini menyesatkan, ikrar, terus kemudian Masya Allah, sampai di dalam hadis ini dikatakan, inna sholihina yusaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan nukbatun min syaukatin. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang soleh tidak jauh kena musibah, dan pasti ada musibah yang berat. Itu orang yang soleh. Soleh itu. Kalau Anda ingin sukses jadi orang soleh, siapapun itu pasti ujiannya berat. Ya Allah.
Ini kita lihat tingkat Nabi ya. Nabi Ayub itu pernah diuji 30 tahun sakit. Bukan 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun. Ini 30 tahun. Separuh urip ya ini. Waduh. Iya, awak dhewe dikai loro 3 wulan gak iso mlaku sambate. Ini Nabi Ayub itu ya Allah 30 tahun hanya penyakit remeh, yaitu penyakit gatal. Remeh sekali. Penyakit gatal 30 tahun yang di situ sampai ada lalatnya atau ulernya itu di tubuhnya itu. Dan saking diuji oleh Allah Nabi Ayub ini persisat sampai ndak mau membunuh ulat yang ada di dalam tubuhnya itu. Masya Allah. Jadi ketika di pipi ono ulat itu diambil dipindah nanggone rambutnya. Ono ulat di rambut dipindah nanggone kene ya itu. Kalau kita digoda hewan pasti dipateni. Nyamuk nang pojok nyamuk ceduar. Diraket. Pomane wong wedok-wedok sing apa ya yuku itu mau nang rambut ya. Tak pites ngono aja. Jadi cokot. Nemu tumo iku suweneng tumone gawedhe langsung dipites tes gitu ya. Lho Nabi Ayub saking kasih sama binatang itu ya. Enggak mau dia. Malah dipindah di kakinya. Ngono muncul maneh ulat nduk dengkul dijoko diteken nang ndukur. Masya Allah. Kecuali satu ada ulat yang sampai menggerogoti bibirnya. Ketika itu sudah mau menggerogoti, dia baru mengadu pada Allah, ya Rob, ulat ini milikmu, makhlukmu. Ini mau menggigit bibirku. Seandainya bibirku ini habis, lalu aku berzikir pakai apa? Sampai begitu. Ya Allah, itu 30 tahun. Ada yang riwayat mengatakan 18 tahun, 20 tahun, ada yang 30. Tapi saya ambil banyak aja ya. Nabi Ayub sampai itu diuji. Pasti orang soleh diuji 30 tahun sakit. Makanya jenengan kula nek wis dikai sakit kadang-kadang sambat. Kemarin ada jamaah di Sidoarjo ini sudah 3 tahun di atas tempat tidur. Amben. Iya di Amben ya sudah pakai infus. Ya wis hanya makan pakai infus toh itu. Nafasnya masih ada. Itu baru 3 tahun. Nabi Ayub berapa tadi? 30 tahun. Makanya dulur panjenengan hari yang sakit ucapkanlah alhamdulillah. Bersyukurlah karena tidak separah yang pernah dialami oleh Nabi Ayub. Nah itu. Nah terus ini berikutnya ya Allah. Contoh Nabi Nuh itu diuji siapa? Anaknya. Ya, ini. Nabi Lut diuji oleh istrinya. Orang terdekat lagi. Ya Allah. Nabi Nuh juga Nabi Adam juga diuji anak-anaknya. Qabil Habil sampai bertengkar. Terus kemudian satu sampai yang terbunuh itu. Makanya nanti kalau anak-anak zaman saiki wong tuane wis mati sampai rebutan warisan sampai ono paten-patenan ojo kaget berarti itu Qabil Habil zaman saniki. menurun secara turun kembali. Iya. Nek ono wong wedok wani ambek wong lanang ojo kaget. Nabi Lut e bojone wani. Selevel Nabi. Iya. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu istrinya durhaka. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Wa'ilah, terus kemudian istrinya Nabi Lut yang bernama Wafilah. Wa'ilah sama Wafilah ini ibu atau istri yang paling durhaka di dunia ini. Makanya ono zaman saiki wedok nyentak nudih wong lanang. Oh iku Wafilah. Wafilah zaman now. Zaman dong masyaallah. Wis padha nek ana wong lanang ngaplokan wong wedok.
wong lanang sampai nekek wong wedok. Iku Fir'aun sudah itu. Fir'aun zaman sakniki lho sampai mateni bojone. Kejadian kan di Bogor itu kemarin viral itu. Seorang suami yang membunuh istrinya, Masya Allah. Kemudian istrinya dicacah itu ya. Terus kemudian ditaruh di sapi tank. Was kejem sudah. Nek ndelok ngono ya lahirlah Fir'aun zaman sakniki yang suka menyakiti istrinya, yang suka membunuh. Nah, itu Masya Allah. Nah itu ya hadirin hadirat, makanya seorang soleh siapapun lah ya, itu pasti akan mendapatkan sebuah ujian kehidupan yang paling berat. Tapi ingat ini nukbatun min syaukatin fima fauqaha, bahkan yang lebih berat lagi, illa khutat anhu biha khati'ah, seandainya orang soleh itu sabar ketika mendapatkan musibah itu, Allah akan menghapus satu dosa, satu kesalahan. Masya Allah. Allah akan menghapus satu dosa. Ternyata dia besoknya lagi itu kuat, Allah akan menghapus 2 dosa. Ternyata besoknya lagi sabar lagi, Allah akan menghapus 1 dosa lagi, 3 dosa. Sampai berikutnya, terus kemudian subhanallah wa rufi'a lahu biha daraja, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Tatas wali ya ini. Wali itu ya, wali subhanallah. Walaupun saya sendiri juga wali sama Gus Ishak wali murid kan gitu ya. Masya Allah. Menarik hadis ini. Artinya punya istri yang cerewet atau punya cacat itu sebenarnya anugerah sebenarnya. Iya, anugerah. Bagi yang sabar. Bahasanya ya dikuat-kuat no. Ya kawiyu ya mati dibetah no. Ya Allah. Tapi akeh gak betah. Ego lagi ya. Ya Allah, wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Hadirin hadirat, mari ya di samping kita ngaji keluarga ini ya kita harus introspeksi. Tetap siapapun keluarga muslim itu pasti akan digoda oleh iblis. Karena iblis tidak rela keluarga muslim itu harmonis. Iblis senang keluarga muslim itu hancur, bahkan saling bunuh membunuh, bahkan saling tikam menikam. Bahkan kalau bisa keluarga muslim itu mati dalam kondisi kafir, bukan mati sebagai seorang muslim. Ya Allah. Itu godaan itu. Ya baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan lagi dulur ngaji kita bersama Bapak Kiai Haji Yahya Aziz MAG. Baik, ya ini sudah masuk beberapa telepon ini dari dulur Al-Victor, kita terima satu persatu. Ada yang sudah masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu siapa ibu dan di mana? Lu masuk masih J kedangan J. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih seluruh pendengar, terutama yang hari ini mendengarkan. Terima kasih jamaah ibu-ibu Jabal Nur Delta Sari Sidoarjo. Terima kasih jamaah Al-Khalqiyah Mangunan Sidoarjo. Terima kasih jamaah Taufik Bangah Sidoarjo juga, dan seluruh pendengar matur suwun
yang sudah WA kami, nggih. Ya, masalah doa itu Bu, ini doa ini sudah saya bagikan kemarin kapan itu. Ibu ndak usah ragu. Apa yang Ibu baca itulah harus penuh dengan keyakinan. Allahumma inna nas'aluka, wahai Allah, kami memohon kepadamu. Memohon, 1, al-huda, petunjuk. 2, wattuqa, ketakwaan. Wal afafa, kesehatan. Wal ghina, kecukupan. Nah itu. Ini doa permohonan Nabi kepada Allah supaya setiap hari kita satu diberi hidayah, ketakwaan, kesehatan, dan kecukupan. Insya Allah seluruh dulur Victor yang hari ini ikut mendengarkan, 1 dapat hidayah, 2 dapat ketakwaan, 3 kesehatan, dan 4 kecukupan. Masya Allah. Amin. Amin. Kecukupan itu bukan Mas Isa, bukan kaya. Penting cukup. Dan orang yang paling kaya itu orang yang cukup gitu ya. Walaupun dia kaya, hartanya miliaran, jutaan miliaran, triliun, tapi kok masih kurang. Nah itu masih miskin itu. Dan insya Allah jamaah-jamaah kita, pendengar kita sudah cukup lah. Hidupnya sudah cukup, alhamdulillah. Sing penting sehat. Masya Allah. Lanjut Yai. Ada pertanyaan ini Yai ya. Assalamualaikum Yai, saya mau tanya. Saya diuji suami sakit dan tidak bekerja. Sedang saya kerja juga sepi. Anak waktu banyak biaya. Waktu saya sholat menangis, suami saya tahu. Saya ditanya kenapa, saya jawab berat. Suami saya bilang kalau berat tinggalkan saya. Itu termasuk talak apa bukan? Sedangkan sisi lain nih Yai, suaminya sifatnya orangnya temperamental gitu. Ya, untuk hal-hal seperti itu jangan diulangi lagi, itu aja ya. Tapi itu masih majasi, masih kiasan. Ya wis, kalau punya seperti itu, apalagi punya suami yang temperamental, ya tadi itu memang suami ibu temperamental itu digoda oleh iblis. Digoda itu supaya ngamuk nang bojo, supaya ngamuk ke anak, supaya bantingi opo ae gitu ya. Maka dibalas oleh Allah ketika iblis itu ingin menyesatkan. Kemudian Allah berfirman, berkata, saya membuka pintu, silahkan ambil air wudhu, sujud yang lama, mendoakan suami panjenengan. Insya Allah dengan tirakat, dengan doa panjenengan sendiri, dengan mendekat kepada Allah, Allah suatu saat nanti pasti akan membuka pintu hidayah. Masya Allah. Soporo, ya itu kan Allah semuanya nanti. Tahu-tahu suami ibu kerja keras, tahu-tahu ibu atau suami ibu dapat rezeki terus diberikan. Nah itu. Jadi negatif, ketika itu jangan dilawan dengan negatif. Negatif harus dilawan dengan positif. Ya. Baik. Ya, tadi ada yang sudah masuk ini tadi ya. Iya. Kita boleh terima telepon ya Inge? Nggih, monggo. Ya, ada siapa ini? Dari WA ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Pate Tanglet, bagaimana menyikapi orang atau pasangan ya, orang atau pasangan yang tidak mau melaksanakan ibadah? Ya, manusia mau ibadah, sergap ibadah itu tergantung daripada usaha kita bagaimana mohon ampun, dan tergantung Allah juga. Satu, Nabi Muhammad itu ya Allah sempat dia gelisah karena pamannya sendiri belum dapat hidayah. Pamannya sendiri. Orang yang terdekat. Ikut jihad juga. Iya, tapi dia belum mendapat hidayah. Ini yang Nabi bagaimana Nabi mendoakan tiap. Apalagi awak dewi niki. Jenengan kalau seandainya punya anak, punya suami, punya istri, kok males ibadah, supaya jenengan itu punya anak, suami, istri yang ahli ibadah, senang ibadah.
Yaitu mohon ampun kepada Allah, mintakan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah suamiku. Ya Allah, berilah hidayah anak-anakku. Ya Allah, berilah hidayah istri-istriku ini ya Allah, supaya terbuka. Nah, ini ada ijazahnya Mbah Yai Makhrus Ali dari Lirboyo. Apapun problem hidup kita, kita mohon kepada Allah, kemudian sebutkan namanya, apa yang kita maui, bacakan Fatihah 41 kali. 41 iya. kali. Waktunya Yai? Ya waktunya habis sholat. Maktubah, terutama waktu habis subuh sama habis maghrib. Karena ini banyak godaan. Habis subuh mesti ngantuk, habis maghrib mesti repot kan gitu ya. Iya. Ya, ini sudah saya amalkan ini ya. Hampir tiap hari sama istri, terutama 2 malam itu untuk anak, untuk keluarga itu ya. Baru untuk yang lainnya ketika jamaah begitu. Ditawasuli gitu ya? Iya, tawasulnya itu. Jadi sebutkan nama, apa problem jenengan. Ketika punya problem anak-anak kok malas ibadah, anak begini, sebutkan nama, bacakan Fatihah. Itu. Ketika seorang guru ataupun dosen punya mahasiswa yang dablek, nggak datang, sering terlambat, sudahlah kita doakan, kita sebut namanya. Ketika seorang suami yang menggoda istri jangan kaget, istri jangan gelisah. Sudahlah, mohon ampun. Wong suami itu milik Allah. Nah, suami jenengan itu milik Allah, anak itu milik Allah gitu. Ya kita mintakan pada yang atas gitu ya. Nggih. Masya Allah. Nggih. Baik. Silakan yang ingin masuk tadi, ada yang sudah masuk ini ya. Ada dari telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Umi Sedati. Oh ya, Bu Umi Sedati nggih. Nggih. Nggih, monggo. Sedikit nggih. Sedikit saja ya. Ya. Nggih. Nggih. Iya, nggih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, diuji oleh tetangganya karena menternak itu ya burung dara yang bisa memberikan efek kurang nyaman bagi si ibu ini tadi. Bagaimana ya? Ya begini, ya sampai lawan ya, sampai musuhan, ya kan? Sampai menghubungi RT yang kok jadi masalah misalnya gitu ya. Solusinya ya minta pada yang atas. Di samping itu kita usaha-usaha yang lain. Itu baru beberapa tahun. Saya secara pribadi subhanallah ya pernah seperti itu kan begitu ya. Masya Allah ya. Di sebuah desa itu kadang ada seorang terus kemudian depannya itu ahli mendem gitu ya. Mendem ini ya. Mendem itu. Nah itu kan subhanallah mau dituturi ku gak enak dan sebagainya kan gitu ya. Ya itu kadang-kadang orang ini akhirnya pinter ya, pendengar juga gitu ya.
Terus akhirnya minta pada Allah pada atas tirakat selama 3 tahun begitu ya. Dilala ya mandek-mandek dewi. Dilala sing ngusir ya malah anak-anake dewi gitu. Tonggone bukan orang lain. Itu solusi ya. Kalau masalah itu banyak, masalah-masalah gimana tetangga dan sebagainya, biasanya itu minta pertolongan RT RW itu ya, sehingga dirembukan ini begini, akhirnya cair kan begitu. Sambil kita mohon doa kepada Allah begitu. Masya Allah. Baik, ini lanjut mengenai ijazah tadi ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Dina ini. Assalamualaikum Yai, itu baca Al-Fatihah 41 per nama ya atau gimana Yai? Nek jenengan kuat Kembali lagi ya. Nek jenengan betah seharusnya idealnya itu ya. Misalnya anak telu ya per anak gitu. Tapi mungkin jenengan banyak sedikit sibuk aktivitas. Ya wis aktivitas sebut anak telu niku sampai baca Fatihah 41 kali. Lebih jos lagi kalau per anak itu 41 kali. Cuma betah tangga. Suwi ini gitu. Nanti sambat. Nah, itu. Nek wirid sambat waduh luar biasa itu, akhirnya ya gak cocok kok akhirnya. Timbang gerutu gitu ya. Iya. Masya Allah. Baik ya, ada 3 menit terakhir mungkin bisa ditutup dengan doa ya. Iya. Hadirin hadirat seluruh pendengar, terutama pendengar majelis taklim ibu-ibu yang kami asuh yang ikut mendengarkan, terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo siapapun yang mendengar ini siaran pagi hari ini sehat panjang umur. Amin. Dan semoga sukses semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.